Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelumnya saya juga ngucapin hatur nuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga, dan yang baru bergabung. Hatur nuhun, semoga ya kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, ini langsung kita update informasi mengenai Persib Bandung terbaru. Dan seperti biasa, kalau malam minggu kita bahas hal yang ringan saja, diantaranya beberapa pertanyaan dari teman-teman Boboto semua yang dari kemarin sudah kita kumpulkan. Dan yang bisa saya sampaikan berarti yang sudah ada jawabannya gitu ya teman-teman. Yang belum ada jawabannya ditunggu saja, karena saya juga harus mengkonfirmasi dulu akan pertanyaan dari teman-teman semua. Baik, yang pertama ini pertanyaan dari teman-teman Boboto, apakah besok Abdul Aziz bisa bermain atau tidak menghadapi Persib Bandung? Nah, ini setelah kita tanyakan memang tidak bisa ya, dan sudah dipastikan tidak bisa bermain menghadapi Persib Bandung karena Persib Bandung masih merupakan induk daripada Abdul Aziz, karena kan hanya dipinjamkan selama satu musim sehingga ya tidak bisa dimainkan teman-teman. Nah, ini juga menjadi satu hal yang memang agak sedikit tidak enak terdengarnya, tapi harus kita sampaikan juga karena ya teman-teman Bobotoh pun harus tahu gitu ya kebenarannya, bahwa Bojan Hodak mengatakan dia di Persib Bandung ya sangat sulit mendapatkan tempat atau mendapatkan menit bermain karena memang ya tidak sesuai dengan yang Bojan inginkan gitu ya. Bahkan ya itulah alasan kita melepas melepas Abdul Aziz dari Persib ke Persis Solo katanya, walaupun statusnya pinjaman, berharapnya mungkin kalau di Persis Solo ya bisa berkembang. Ternyata tidak, sama saja gitu ya. Jadi sama saja di Persis Solo pun kebanyakan ya hanya menjadi pemain pengganti kurang lebih 7 kali gitu ya, sampai dengan saat ini 7 kali menjadi pemain pengganti, namun belum ada perkembangan yang signifikan. Bahkan ya sakit wae lah istilahnya mah gitu ya. Jadi di Persib ya sangat sulit selama saya melatih, juga mungkin banyak kekurangannya, banyak yang mungkin tidak sesuai dengan kriteria pemain yang diinginkan Bojan Hodak. Nah, ini Bojan Hodak sendiri ya teman-teman yang mengatakan bahwa ya belak-belakan sajalah Abdul Aziz, tidak dipakai lah kalau masih di Persib juga. Makanya kenapa dia dipinjamkan ya ternyata ya memang begitu, tidak terpakai juga ternyata di Persis Solo. Nah, ini ya mengingatkan kita pada saat zamannya Luis Milla yang mengatakan bahwa Luis Milla sebetulnya lebih belak-belakan lagi teman-teman, lebih ngomongnya lebih pedes gitu, agak lada sakedik mah. Jadi mengatakan Abdul Aziz ini adalah pemain yang malas gitu. Waktu itu Luis Milla mengatakan begitu karena ya mungkin setiap pelatih pun melihat langsung bagaimana pemainnya pada saat latihan, pada saat ya bertanding gitu ya. Jadi di saat latihan pun ya kenapa pemain tidak masuk line up atau starting up awal, namun ya ada hal lain yang dilihat lah, mungkin salah satunya ini ya. Jadi apakah memang Abdul Aziz ini lebih bercabang pikirannya antara bisnis dan main bola atau bagaimana, kita juga nggak tahu lah. Tapi mudah-mudahan ya Bojan juga berharap semoga lebih meningkatkan kemampuannya, dan kalaupun kembali ke Persib ya mudah-mudahan bisa lebih berkembang lagi gitu ya. Jadi ditempa dulu oleh Persis Solo, mangga itu mah kelihatannya selama Bojan di Persib sepertinya akan memang sulit gitu ya. Lebih mending di Persis Solo mendapat kesempatan walaupun pemain pengganti, tapi kalau di Persib Bandung selama Bojan Hodak sepertinya akan kesulitan teman-teman. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua mengenai pemain asing, Matius Pato gitu ya. Matius Pato apakah benar ke Persib atau katanya tidak jadi ke Persib lalu ke Borneo? Nah, ini saya juga nggak tahu teman-teman, karena saya belum pernah menginfokan mengenai Matius Pato ini, jadi ya saya tidak bisa komentar banyak. Tapi kalau melihat atau nanya dari teman-teman media juga ya, kalau kita ngobrol itu kayaknya agak sulit teman-teman kalau Matius Pato ke sini, karena David Da Silva memang sudah in lagi di Persib Bandung, bahkan sudah
nyumbang gol setiap pertandingan gitu. Jadi memang kalau Pato kesini justru agak lebih tidak kondusif permainan Persib nantinya. Jadi saingan lah. Jadi DDS merasa aduh ini harusnya bisa bisa lebih mengembangkan lagi karena baru pulih dari cedera. DDS jadi merasa tersaingi, walaupun jangan lupa katanya agennya DDS dan agennya Matius Pato kan ini masih sama ya, Anthony Teles gitu. Jadi ya mungkin juga ini ada kesepakatan di luar itu, mungkin ya janganlah digabungin, jadi biar lebih fokus masing-masing pemainnya. Dan itu juga ya mungkin manajemen Persib juga melihat itu. Jadi sepertinya kalau saya pribadi atau dengan teman-teman wartawan kayaknya memang nggak ke Persib, karena posisinya pun ya sekarang ya DDS kalaupun butuh pelapis ya toh sudah didatangkan kemarin gitu ya, Zulkifli. Nah ini apakah memang begitu adanya atau bagaimana ya kita lihatlah nanti. Tapi kalau dari saya pribadi ya sepertinya agak berat ya kalau Matius Pato ke Persib Bandung. Tapi saya nggak pernah membahas Pato sehingga ya mangga saja lah cari jawabannya di luar atau di channel yang membahas Matius Pato ke Persib Bandung. Mungkin tanyain ke mereka saja gitu ya, jadi tidak ditanya di saya. Nah untuk yang pertanyaan selanjutnya yang terbaru katanya Kang, apakah benar pemain asing Persib itu namanya Kiko apa gitu ya, Kiko Sabodo atau Kiko apa gitu, Nabodo apa, saya kurang ini baru denger juga. Jadi ya saya juga nggak tahu, begitu tahu tadi dari Kroasia ya mungkin bukan itu ya ini juga masih simpang siur teman-teman, makanya tidak saya bahas juga. Jadi ya punten kalau itu saya juga belum tahu teman-teman masalah Kiko ini, pemain yang mungkin katanya dari Liga Portugal atau orang Portugal atau dari Liga Israel gitu ya, Tel Aviv atau apa gitu. Jadi ya memang saya nggak tahu lah teman-teman, jujur kalau itu. Jadi mangga sajalah dicari informasinya di luar gitu ya. Nah untuk yang selanjutnya pertanyaan mengenai kenapa untuk pemain muda itu yang diorbitkan, kenapa tidak membeli pemain jadi. Katanya kan manajemen kemarin bahkan dari Kang Adit sendiri mengatakan sangat sulit kalau memang mengorbitkan atau dari akademi sendiri masuk di jajaran Bojan Hodak, karena Bojan Hodak ya mengatakan sendiri bahwa ya untuk pemain dari akademi ini agak jauh gapnya gitu dengan pemain-pemain senior yang sudah ada di Persib Bandung atau istilahnya pemain jadi gitu ya. Nah ini juga menjadi satu kejutan sebetulnya, makanya kemarin kita bahas ini kejutan teman-teman untuk langsung mengangkat Zulkifli ini. Tapi di satu sisi baik gitu ya, bahwa ya Persib Bandung mengedepankan hasil daripada didikan akademinya sendiri. Mudah-mudahan dari produk Jawa Barat sendiri atau produk mah lebih ke ini ya makanan, pakaian atau apa ya istilahnya ya hasil daripada didikan akademi sendiri. Mudah-mudahan memang dikasih menit bermain dan bisa membuktikan dirinya gitu ya, bahwa layak untuk diangkat ke tim senior Persib Bandung dan dikontrak 3 tahun. Untuk nilai kontraknya itu tidak kita bahas karena ya mangga lah itu mah buat pemain muda dibuktikan dulu saja, nanti juga naik lah untuk masalah nilai kontraknya. Nah ini kenapa, apakah akan dikasih menit bermain atau tidak, yaitu tergantung Bojan Hodak yang punya wewenangnya gitu ya, bukan dari media yang menentukan. Tapi Bojan Hodak mungkin juga akan melihat nanti jika DDS atau Dimas Derajat mengalami kendala, atau ya sekarang kan biasanya menghadapi beberapa pertandingan itu suka di rolling gitu ya, atau ya memang ada pergantian. Nah ini bisa jadi dimasukkan untuk Zulkifli, dicoba lah istilahnya gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa dimasukkan Zulkifli ini untuk mengantisipasi jika memang sayap kanan Persib Bandung ya masih belum menemukan siapa yang akan didatangkan gitu ya, termasuk belum pastinya juga Fresh Butuan, karena katanya memang bukannya Fresh nggak mau, tapi izinnya ini yang susah. Dan kemungkinan kalaupun memang ke Persib lagi itu dalam opsi peminjaman teman-teman, bukan pembelian. Kalau pembelian ya
harus ada surat kuasa dari kesatuannya gitu ya. Takutnya memang makanya dibawa ke Malut United juga ya, karena ada surat kuasa itu. Jadi kalau mau tidak mau ya setidaknya dipinjam dulu. Namun ya kita juga nggak tahu, makanya inilah kenapa hitung-hitungannya mungkin gitu ya, manajemen ya sudah dinaikkan dulu saja untuk melapis jika mana ya Melson 5 tidak kemana-mana misalkan gitu ya. Ya sudah ada Zulkifli di sini yang bisa bergantian nantinya dengan Rian Kurnia gitu, atau memang Febri Haryadi ya kembali sudah pulih gitu ya di putaran kedua mendatang teman-teman. Nah ini berbagai macam fenomena di menjelang penutupan bursa transfer tengah musim ini kan masih sekitar 17 hari lagi, jadi masih ada waktu. Kita tunggu saja. Setelah laga menghadapi Persis Solo sepertinya akan ada kabar yang cukup banyak gitu teman-teman mengenai perburuan Persib Bandung. Tapi ya lagi-lagi ya kalau masalah budget agak sulit memang, tapi ya kita percaya sajalah prosesnya terus berjalan teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.